wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah syar rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di pengajian kita untuk talabul ilmi, silaturahmi, mempererat ukhuwah Islam, PII ya. watonnya, watonnya dan lain-lain. Ya, intinya silaturahmi Bisa kita tetap bisa jaga viral nih PII ini melalui PII. kajian. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Al-Us PDI, tokoh kita, senior kita, ya, yang akan membawa budaya baru di lembaga pendidikan. Kira menarik ini karena beliau memang kita tahu berkutat di dunia pendidikan. Pengajian Jumat ini adalah yang ke-206. Untuk mengawali kegiatan pengajian ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah, salurkan infak terbaik Bapak Ibu, Anda Yunda sekalian melalui Lajisku dengan nomor rekening terlampir di WA Group. Baik. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat telah dikaruniakan kepada kita semua dan kita manfaatkan segala nikmat itu untuk semata-mata ibadah kepadanya, menuntut ilmu dan berbagai amal soleh lainnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan uswah kita, dan kepadanya lah kita berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saya sampaikan bahwa saya sebagaimana judul berkaitan dengan budaya pendidikan, budaya baru di lembaga pendidikan. Saya telah menyampaikan PowerPoint saya kepada Saudara Maulana. Saudara Maulana Maul, sudah boleh siap? di-share. Nah, judulnya. Ya, ya. Itu judul yang kita angkat pada pagi ini, skenario budaya baru di lembaga pendidikan. Saya ingin sampai kita kerucutkan, kita batasi pada level pendidikan di tingkat SMP dan SMA. Jadi bukan level TK ataupun SD, juga bukan perguruan tinggi, yaitu di level SMP dan SMA. Kira-kira ancar-ancarnya seperti itu. Judul ini kita melihat bahwa budaya baru itu bukan berarti lembaga-lembaga pendidikan itu tidak ada memiliki satu budaya. Sebetulnya skenario apa tidak? Mungkin dilanjutkan Pak Maulana. Pada dasarnya semua lembaga pendidikan itu punya budaya. Boleh jadi lembaga pendidikan itu ada yang telah menskenario budayanya, ada. Namun pada umumnya budaya yang berlangsung dalam banyak lembaga pendidikan tidak terskenario dari awal. Walaupun anasir-anasirnya yaitu ada sebetulnya. Ini yang mungkin menjadi bahan pemikiran kita. Selanjutnya, faktor skenario ini penting kita canangkan dari awal. Supaya apa? Agar tergambar dengan jelas arah dan fokus aktivitas dalam rangka budaya itu disiapkan secara kualitatif dan terkoordinasi menuju sasaran. Nah, dalam rangka pembentukan budaya itu dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, pembangkitan kesadaran. Kalau pembiasaan biasanya dimulai dari level TK dan sekolah dasar, SD. Itu mereka tidak terlalu memikirkan soalan manfaatnya, tapi lebih kepada bagaimana membiasakan anak-anak itu di level TK dan SD itu. Dibiasakan bagaimana cara makan, bagaimana cara terkait dengan teknis perilaku yang perlu dibiasakan dimulai dari usia seperti itu. Tapi kalau sudah memasuki usia di atas itu, SMP, SMA itu nalar anak sudah jalan dan sudah bisa membedakan ini manfaat apa tidak, ini bahaya apa tidak, dan seterusnya. Maka level bagaimana membentuk satu karakter
itu dimulai dari usia-usia itu. Karenanya eh, pembangkitan kesadaran di level ini menjadi sangat penting. Jadi tidak semata-mata dibiasakan saja. Ya, ya sekedar ada pembelajaran di kelas, kemudian selesai itu istirahat biasa, sebatas itu. Tapi bagaimana sesungguhnya membentuk budaya anak-anak itu? Ini yang jauh. Ini tentu saja pembangkitan kesadaran ini memang agak agak berat memang, tapi harus dimulai sebab pembentukan karakter tidak bisa tercantum di dalam visi misi sebuah lembaga pendidikan atau dalam brosur-brosur. Tidak semata-mata itu kan, tapi bagaimana menskenario budaya sehingga anak itu terbangkit kesadarannya dan kesadaran itulah yang nanti akan membentuk. Saudara Maulana. Nah, ini arahnya yang kita ingin bentuk budaya itu, yaitu membangkitkan kesadaran pelajar atau santri kalau di pesantren agar memiliki kesiapan mental untuk secara sadar mengembangkan sendiri potensi kemungkinan berkembangnya karakter negatif. Jadi kesadaran itulah yang membentuk mereka itu, anak-anak pelajar itu secara mental karena sudah bisa membedakan ini manfaat apa tidak, ini berguna apa tidak, ini bahari awal disampaikan. Maka kalau kesadaran itu tumbuh, maka anak tidak terlalu harus diinstruksi terus, dipaksa terus atau dilakukan semadaran itu akan munculkan sendiri, mengembangkan sendiri potensinya. Karena dia sadar betul bahwa ini sangat bermanfaat, ini sangat berguna. Maka kesadaran itulah yang nanti akan bentuk karakternya. Dan karakter itulah yang bagi para pendidik atau guru untuk mengarahkan bagaimana karakter dan kemudian motivasi belajar. Semuanya itu menjadi berjalan secara secara dengan penuh kesadarannya, bukan diperasa dengan kesadaran sendiri. Itu akan lebih efektif di dalam pendidikan. Nah, ini kita lanjut, Saudara Maulana. Ya, next. Ya, timbul pertanyaan, mengapa kesadaran pelajar itu menjadi sasaran budaya baru? Ini yang kita maksud dalam kajian budaya baru yang ingin kita bentuk. Yang pertama, itu tindakan atau sikap yang didasarkan atas kesadaran akan melahirkan upaya yang terbaik dan maksimal, bukan terpaksa. Ini yang tadi saya share itu memahami dengan penuh kesadaran tentang nilai-nilai kebaikan, ya. Itu dia akan berusaha sendiri dengan yang usaha yang terbaik. Karena dia tahu itu akan memiliki nilai yang sangat besar manfaatnya bagi dirinya. Harus memaksa-maksa begitu. Tapi dengan satu kesadaran itu apakah itu berkaitan dengan nilai-nilai yang akan dibentuk, apakah itu dengan profil klasifikasi yang sudah disiapkan, itu menjadi relevan dengan kesadaran anak itu. Jadi kesadaran itu akan mempercepat pembentukan pribadi yang berkarakter, yang termotivasi untuk meningkatkan kualitas keilmuannya. Jadi dia terpaksa, memang dia sendiri. Maka dia melakukan upaya belajar, melakukan upaya ya macam amal-amal yang baik, itu penuh dengan kesadarannya. Maka kesadaran ini menjadi faktor yang sangat penting untuk mempercepat pembentukan pelajar. Kedua, kesadaran dan pemahaman terhadap urgensi akhlak dan ilmu bagi pelajar itu akan melahirkan sikap proaktif dan upaya untuk menjadi pribadi yang berkarakter mulia serta etos belajar yang maksimal. Hmm, eh, terhadap pentingnya untuk berakhlak, pentingnya untuk berperilaku baik, dan kemudian pentingnya atau urgensinya ilmu bagi pelajar, itu maka pelajar akan dengan sendirinya bersikap proaktif, melakukan suruh tanpa harus diperintah-perintah. Dia proaktif saja. Dalam kondisi seperti ini, guru tidak menjadi capek karena guru hanya bersifat mengingatkan saja. Dan pelajar itu akan diingatkan oleh guru itu penting bagi dirinya. Itu eh, upaya bagi pelajar itu akan dengan maksimal itu akan terbentuk. Karena semuanya itu lalu dilakukan dengan pemahaman dan kesadarannya Gul Karimah itu. Lanjut, Maulana. Belum, belum, sebentar. Yang tiga, pelajar harus memahami dan menyadari akan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai generasi harapan. Nah, dalam konteksnya adalah pelajar Islam, maka sebaiknya dalam dunia pendidikan itu ditanamkan pula komitmen pelajar terhadap dirinya sebagai pelajar, komitmen terhadap Islam, dan komitmen terhadap Indonesia. Ya, tugas untuk belajar. Dia bertugas atau memiliki fungsi yang sangat strategis bahwa dia harus melakukan persiapan untuk peningkatan kualitas diri. Dan tentu saja banyak aspek dari itu.
Kemudian komitmen terhadap Islam, dia paham betul bahwa Islam adalah sebagai ajaran yang eh, diamalkan dengan penuh kesadaran. Jadi Islam adalah nilai-nilai yang menyelamatkan dirinya dan itu penting sekali untuk dipelajari dan diamalkan. Seorang Muslim, dia memiliki komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam untuk diamalkan, kemudian didakwahkan, tentu saja sesuai dengan kapasitas dia ya. Tapi adanya seorang Muslim, maka komitmen terhadap Islam ini sangat penting ditanamkan pada mereka. Komitmen yang berikutnya adalah kepada Indonesia, bahwa dirinya adalah warga Indonesia yang harus memiliki kontribusi tujuan bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi ketiga komitmen ini penting sekali untuk ditanamkan kepada seluruh pelajar di Indonesia ini, di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Penting terkait dengan pembentukan kesadaran berikutnya. Itu akan memudahkan bagaimana melakukan upaya-upaya peningkatan itu. Yang keempat, dapat meminimalisir segala jenis pelanggaran. Jadi kalau anak sudah kesadarannya tumbuh, maka pelanggaran itu ya tentu ada saja yang namanya anak-anak ya. Dan boleh jadi tidak pelanggarannya sangat teknis sekali yang itu boleh jadi sebagai seorang anak yang masih memiliki karakter paling tidak dengan kesadarannya tadi mengerem segala kecenderungan-kecenderungan yang negatif dan itu tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesadarannya. Nah, ini yang penting itu bagaimana membentuk kesadaran ini. Segala bentuk keinginan, baik itu oleh orang tua ketika naruh anaknya di lembaga pendidikan, itu memiliki satu harapan. Begitupun para pendidik. Jadi di sini ada unsur yang sangat penting. Memang lembaga pendidikan pesantren akan lebih tertangani ya, memang karena seluruh anak-anak itu selama 24 jam berada dalam lingkungan dalam terbentuk dari awal. Tetapi itu sungguh pun begitu, di pesantren juga amat sangat penting ini skenario budaya ini. Sebab skenario ini maksudnya adalah satu persiapan yang hendak dibentuk dan yang akan bisa mengarahkan kepada kepribadian yang berkualitas itu. Oke, next. Nah, lalu strategi apa yang bisa kita bangkitkan kesadaran itu? Ada strategi-strategi yang kita bentuk di situ, mesti harus diawali dari sesuatu yang ketika awal itu. Itu kan masa transisi. Masa transisi dari kalau misalnya SMP, dari lulus SD itu mau masuk ke jenjang SMP, berarti dia akan masuki satu wilayah yang itu diperlukan satu kesiapan secara mental. Karena itu, masa orientasi siswa atau MOS itu menjadi sangat penting. Disitulah kita bisa membentuk eh, apa namanya semacam kontrak belajar napaki memasuki proses selama pendidikan di SMP itu, maka disitulah kalau di PII mungkin istilahnya expectation itu betul-betul ditanamkan betul. Jadi itu santri ataupun siswa itu harus hadir di dalam forum itu karena disitulah ditanamkan betul penggalian motivasi, kemudian ekspektasi, semuanya itu diarahkan pada satu titik yang sama bahwa dirinya yang itu akan dia tempuh selama dalam pendidikan. Maka masa orientasi siswa itu sebetulnya sudah ada di lembaga-lembaga pendidikan sudah jalan. Tapi persoalannya apakah itu sudah terskenario menuju kebangkitan? Diperlukan semacam silabus yang memang desain silabus itu mengarah kepada pembangkitan kesadaran itu. Antara lain materi yang pertama yang kayak di situ kontrak belajar dilakukan, di situ ada kode etik, di situ ada berbagai macam aturan yang itu dengan kesadaran pelajar itu sendiri merumuskan apa yang hendak ditempuh selama dalam pendidikan itu dan menangani persoalan materi ini dengan kesiapan ya supaya MOS itu efektif. Kalau MOS hanya sekedar untuk yang penting mengenal lingkungan, yang penting tujuan-tujuan lain, ya tentu itu sangat penting. Tapi nampaknya kurang efektif kalau itu saja yang dijadikan sasaran ya. Karena justru kontrak belajar kesadaran mereka lah yang akan kita bentuk itu. Yang kedua, follow up setelah MOS. Ini penting sekali. Kalau sekedar MOS itu saja selesai ya sudah. Anak yang tidak ada kaitan sama sekali dengan bentuk kesadaran itu. Maka follow up setelah MOS ini penting. Misalnya terkait dengan ini adalah bagaimana budaya dalam kelas. Bagaimana SOP, standar siapkan, betul. Bagaimana awal pembelajaran, bagaimana saat istirahat, bagaimana saat akhir pembelajaran. Itu betul-betul disiapkan, didesain itu. Nah, itu yang
menjadi salah satu bentuk ya orientasi santri boleh kalau di pesantren ya. Yang ketiga, teknik sosialisasi tata tertib yang efektif. Tata tertib bukan tidak ada, seluruh lembaga pendidikan itu ada bagi siswa. Apa itu terkait dengan seragam, terkait dengan ya macam-macam lah perilaku. Tapi bagaimana teknik sosialisasinya supaya itu benar-benar dipahami sebagai sesuatu yang penting. Kalau sekedar dibaca saja atau sekedar dibagikan saja, ya sekedar tahu saja pelajar itu. Habis itu ya selesai, udah dibaca, mereka berada dalam. Tapi bagaimana membentuk kesadaran bahwa itu ada itu. Ini yang perlu justru yang kita tanamkan mengenai peraturan tata tertib sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat pembiasaan, latihan penugasan apa itu di apa 17-an, apa panitia apa dan seterusnya. Itu mereka mulai sudah kita libatkan. Kemudian apakah kalau sholat zuhur misalnya kita dibuat di apa kultum gitu pada saat selesai sholat. Eh, Mereka kalau diberikan tugas seperti itu ya mereka akan siap dengan referensi-referensi yang sudah disiapkan di perpustakaan sekolah tentang keberaniannya melatih, tentang kebiasaan dia berhadapan dengan orang banyak dan lain-lain. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk pembiasaan, pelatihan sikap mental yang kita lihat yang sudah melakukan seperti itu. Nah, bagaimana lalu mendesain ulang, bagaimana pelibatan mereka itu maksimal. Ini soal kreasi masing-masing sekolah ya. Jadi interaksi itu tidak hanya dalam kelas guru dengan siswa, tapi bagaimana juga di luar kelas. Ini kalau kita ingat training PI ya, kan begitu. Tadi tidak sekedar selesai ngajar di dalam kelas, anak dibiarkan apa begitu saja. Tapi saat-saat tertentu, walaupun tidak tiap hari ya tentu saja. Tapi saat-saat tertentu, guru harus menyempatkan untuk berkomunikasi dari hati. Apa ada masalah? Pertanyaan itu dari guru kepada siswa, itu siswa merasa dia diperhatikan. Karakternya diperhatikan, kemudian ya macam-macamnya. Perhatian seperti itu. Karena kesadaran itu nyangkut psikologi. Jadi interaksi di luar kelas itu juga sangat penting. Pengaturan display dan upaya mendayagunakannya. Jadi display ini maksud saya bagaimana apa semacam apa itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk cerita dan lain-lain itu sangat penting. Dan display di sekolah-sekolah itu bukan tidak ada, ada. Kalau kita lihat ada display itu. Saya melihat di dalam satu sekolah ditulisi di temboknya besar sekali tulisan Arab dan artinya an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Terus saja di situ. Padahal psikologi anak itu kan kalau tulisan itu dilihat satu, dua, tiga kali, habis itu ya sudah selesai. Bosan sudah. Jadi eh, apa pendalaman atau internalisasi nilai display yang berdaya guna itu. Apalagi lalu pemasangan displaynya juga tidak efektif, terlalu tinggi, kadang-kadang hurufnya terlalu kecil, sehingga anak-anak malas baca. Terlalu tinggi atau terlalu rendah juga kurang menarik untuk dibaca. Yang ketujuh, menonton film pendidikan karakter yang terprogram. Di sini, guru perlu mendampingi ketika melakukan nonton film karakternya. Karena apa? Karena saat itu guru bisa memberikan komentar-komentar yang ingin bagaimana karakternya itu seperti mulianya yang ada diperankan oleh dalam film itu. Atau menghindari dari karakter-karakter yang buruk dalam film itu. Ini perlu didampingi oleh para apa namanya guru dan karakter yang terprogram. Kedelapan, saya agak cepatkan sedikit, memaksimalkan fungsi dan peran OSIS sebagai media berlatih. Jadi OSIS itu sebetulnya sebuah organisasi intern sekolah. Tapi organisasi ini betul-betul siswa merasa mandiri mengelola dengan penuh dengan penuh ketertiban. Nah, di sini kalau di level PI kan ada komisariat ya. Ya mungkin kira-kira kelas itu kayak komisariat lah. Ya, komisariat dilibatkan di dalam apa namanya konferensi itu. Pemilihan OSIS misalnya. Ada ada rapat-rapat tertentu yang melibatkan itu. Semuanya berjalan mekanisme organisasi. Maka pembina OSIS dalam hal ini atau kesiswaan dalam sekolah ya, ini penting untuk bagaimana menyiapkan OSIS yang itu. Maka tata tertib dan seterusnya itu apa menjadi penting untuk disiap betul-betul dijalankan. Saya kira PI bisa memasuki dalam konteks ini ya, bagaimana mendayagunakan OSIS dalam konteks ini. Saya teringat dulu waktu di pesantren Ngabar ya, Ponorogo Jawa Timur itu. Itu kan itu papan-papan namanya itu ya apa pengurus daerah pelajar Islam Indonesia. Itu besar sekali itu dulu. Saya teringat dulu kalau ke pesantren Ngabar itu. Dan itu berjalan betul saya lihat itu. Bagus dalam berorganisasi. Yang sembilan, merancang suasana fastabiqul khairat. Suasana ini penting, misalnya dengan cara membentuk setiap kelas itu ada eh, apa berlomba untuk bagaimana
menjadi klub yang terbaik, baik dalam arti karakternya, baik dalam arti intelektualnya dan seterusnya. Dan itu perlu ada sekolah atau lembaga pendidikan terhadap apa capaian-capaian itu. Sehingga fastabiqul khairat itu bukan saling menjatuhkan, bukan bagaimana apa ya, membuat suasana itu terbentuk benar-benar untuk berlomba dalam kebaikan itu. Tentu masih ada lagi yang lain-lain. Lanjut, Saudara Maulana. Lalu metode pembangkitan kesadaran. Misalnya cerita kisah-kisah nyata, kejujuran, apa keuletan dan lain-lain, baik melalui penyampaian secara lisan oleh guru ataupun apa tadi, apa nonton film tadi. Misalnya terkait kisah-kisah nyata itu berkaitan dengan kejujuran seorang petugas kebersihan di stasiun kereta api. Dia menemukan kantong plastik isinya, kejujurannya dia serahkan pada petugas yang ada di stasiun itu, lalu lapor ke polisi. Dia sedikit pun tidak ingin mengambil dari uang itu. Oh itu kan luar biasa itu. Dan itu dipampangkan di dalam media display dalam bentuk narasi begitu. Atau mungkin film yang ada di YouTube terkait dengan kisah ini. Dan itu kisah-kisah nyata seperti itu tentu banyak di masyarakat ya. Sampah kadang-kadang dia menemukan di bak sampah orang yang di situ dia temukan apa hal yang berharga lalu dengan apa kejujurannya itu dia sampaikan pada pihak yang berwenang. Oh itu kru untuk mengarahkan dan membangkitkan, merangsang, melibatkan emosi siswa, melibatkan emosi siswa agar berkarakter seperti itu. Oh itu kan eh, apa budaya yang akan kita bentuk itu lewat metode-metode yang tadi itu. Sekalipun dirinya dalam penuh keterbatasan ekonomi dan lain-lain ataupun keterbatasan fisik, tapi dengan keuletannya, dengan kesungguhannya, dia berhasil misalnya. Nah, itu kisah-kisah nyata yang bisa kita tampilkan. Yang kedua, contoh rawan dan lain-lain. Itu semuanya adalah contoh-contoh figur yang perlu kita kenalkan. Bagaimana tentu saja figur Rasulullah sangat penting. Jadi ini menjadi hal yang apa kita tanamkan betul bagaimana kehidupan Rasulullah dengan kesederhanaannya dan lain-lain. Itu satu contoh. Yang kedua, contoh yang lain, contoh para sahabat Nabi. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semuanya itu adalah orang-orang terbaik yang kita perlu para pahlawan Islam. Apa itu Khalid bin Walid, Amr bin As, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah ibnu Jarrah. Itu mereka kan luar biasa itu karakternya di dalam peperangan luar biasa. Kemudian bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu Ibnu Sina, Ibnu Rus, kemudian ada Al-Ghazali yang ahli di bidang ilmu lahir maupun batin. Kalau Ibnu Sina di bidang dokteran, Al-Jabar Al-Khawarizmi di bidang matematik. Oh itu luar biasa itu. Saya dulu SMA itu tidak ada namanya ilmu matematik itu. Yang saya kenal waktu SMA itu Al-Jabar. Baru diganti dengan istilah matematik itu. Dulu namanya Al-Jabar. Saya waktu masih sekolah itu ya. Buku saya itu judulnya Al-Jabar. Jadi figur-figur ini harus kita kenalkan pada mereka. Kalau misalnya di level Indonesia katakanlah, itu ada orang ya Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada Muhammad Natsir, ya kan? Kemudian ada Jenderal Sudirman. Ya mereka-mereka itu orang-orang yang ikhlas di dalam apa namanya? Dan itu dimulai dari karakter itu. Dan itu SMA sekarang ini mengenal siapa itu Natsir dan lain-lain ya. Itu ini perlu kita mulai sampaikan. Apalagi misalnya kalau di level presiden ada HBJ Habibie misalnya presiden yang paling singkat menjabat luar biasa ini harus kita kenalkan bagaimana etos belajarnya, etos kerjanya luar biasa itu. Ini perlu kita sampaikan, kenalkan pada peserta didik ini. Tiga, penyadaran bukan pada momen-momen tertentu. Eh, itu kalau dimulainya itu mungkin saat MOS itulah ya, dimulai penguatan itu. Tapi kemudian setelah MOS itu perlu ada lanjutannya, apa lewat display tadi, apa dan lain-lain. Itu sebagai bentuk penyadaran tadi. Kemudian kita melihat yang keempat, eh, reward dan punishment. Perlu juga reward ini penghargaan ini penting. Dan punishment itu tentu saja jangan sampai yang menimbulkan apa apa di hatinya merasa terhina atau di pelajar itu merasa. Jadi bagaimana punishment itu juga bersifat mendidik dengan apa perkembangan-perkembangan karakter yang baik, perkembangan-perkembangan intelektual anak yang baik dan lain-lain itu perlu ada semacam walaupun reward itu dalam bentuk kata ungkapan yang menyenangkan bagi pelajar, sekalipun sekedar itu dia diakui peningkatan kualitasnya itu. Nah, dalam konteks inilah guru mesti atau para pendidik, para para yang mengerti lembaga pendidikan perlu memiliki apa namanya konsep tentang bagaimana memberikan reward atau dalam rangka menjatuhkan pelajar, tapi justru bagaimana itu membangkitkan motivasi baru, membangkitkan kesadaran baru atau mengingatkan bahwa dia adalah anak yang sangat
apa namanya dulu di membuat tesis saya itu kan judulnya mengenai kecerdasan majemuk. Apa itu namanya multiple intelligences ya. Dulu saya menggarap soal itu tesis saya itu tidak ada anak bodoh itu. Semua anak kita tanamkan pada anak-anak kita. Kemudian iklim saling mengingatkan di antara pelajar sendiri. Bagaimana mengingatkan di antara pelajar sendiri itu ada. Kadang-kadang anak-anak itu saling apa eh, tidak mau atau cuek ya dengan apa kesalahan-kesalahan temannya dan agar teman-temannya yang lain itu berperilaku yang sebagaimana komitmen dia di saat MOS itu. Ini bagus sekali kalau ada suasana saling mengingatkan ini dihidupkan ya. Oke, lanjut. Saudara Maulana, supaya waktunya bisa pengembangan jenis budaya ini ya. Budaya interaksi misalnya. Nah, ini bagaimana membuat santri itu membangun budaya yang ketika berinteraksi itu menjaga nilai-nilai apa namanya eh, nilai-nilai karakter, nilai-nilai apa namanya eh, intelektualnya itu bisa hidup. Bagaimana guru mendampingi dia dalam saat sholat berjamaah selesai, lalu ada semacam eh, apa pertanyaan siapa yang hari ini apa apa merasa senang di pendidikan atau di sekolah. Eh, Mereka akan bisa menyampaikan dan setiap setiap eh, apa namanya ungkapan mereka, keceriaan mereka kita berikan apresiasi dengan ungkapan-ungkapan yang bagus. Itu juga kita gali dari hal-hal yang ada di MOS, misalnya kode etik siswa misalnya. Kan mereka sendiri yang merumuskan saat MOS itu. Nah, itu diingatkan kembali. Bahkan itu perlu perlu dibacakan setiap hari Senin saat dibaca saja setiap upacara itu. Bahwa mereka punya kode etik gitu. Mereka punya tata tertib. Yang itu sepekan sekali perlu di update lagi, diingatkan lagi. Apa yang perlu follow up dari MOS tadi selain di dalam kelas ya. Yang tentu saja banyak ya sarana-sarana untuk mencari follow up dari MOS itu. Kemudian budaya lingkungan. Budaya lingkungan itu terkait apa gitu dengan display serasikan. Juga perpustakaan. Perpustakaan itu kita isi dengan buku-buku yang banyak terkait dengan karakter. Ini bagaimana cara anak menggemari perpustakaan? Nah, itu perlu teknis-teknis tersendiri dan itu urusan guru, terutama apakah penjaga perpustakaan, guru bahasa Indonesia dan lain-lain. Bagaimana membuat anak gemar ke perpustakaan? Nah, ini yang literasi ya, semangat literasi. Kemudian budaya dalam pembelajaran. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan mengenai kelompok Fastabiqul Khairat ya. Kemudian kalau guru di dalam kelas itu sebelum mulai pelajaran misalnya pertanyaan pertama mereka, apa yang dilakukan saat bangun tidur tadi misalnya ya. Kemudian apa yang dirasakan kesulitan di dalam belajar dan lain-lain semuanya itu budaya-budaya yang kita bentuk di dalam pembelajaran. Kemudian kesiapan dalam belajar pada pagi itu. Lain-lain semuanya itu kan bentuk-bentuk upaya mendesain, membuat SOP di dalam pelajaran di kelas. Lalu budaya dalam bahasa misalnya. Kalau perlu ada pekan bahasa, pekan ini bahasa Inggris, pekan depan mungkin bahasa Arab dalam bentuk yang amat sangat sederhana. Kata kalau sudah setahun kan berapa ratus kata itu kan. Tapi itu kalau dibiasakan bagus. Misalnya guru masuk kelas, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa. Ganti pekan diganti bahasa. Itu secara tidak langsung membentuk budaya bahasa pada anak-anak kan satu bentuk-bentuk apa namanya eh, ya katakanlah kursus dan lain-lain. Ya kalaupun lebih kursus tentu lebih baik lagi. Tapi paling tidak budaya di sekolah itu terbentuk. Lalu budaya taat peraturan, komitmen anak-anak pelajar tadi ya, komitmen sebagai pelajar, ada tata tertib, ada kode etik dan seterusnya tadi itu. Kemudian budaya berorganisasi, bagaimana berorganisasi yang baik. Ya, tadi di OSIS tadi sudah ini nanti saya rasa untuk lebih rincinya tentu ada pembahasan sendiri. Lanjut. Nah, kalau kita rangkum apa yang saya sampaikan tadi, itu input itu terkait dengan siswa baru yang masih belum masuk ke proses, belum. Nah, dalam rangka proses itulah diperlukan MOS tadi itu, yang telah didesain dalam silabus yang demikian rupa, yang semua kegiatan di dalam proses kesadaran para pelajar, kesadaran sebagai pelajar, sebagai Muslim, sebagai warga Indonesia, dan itu memang perlu persiapan yang memadai dalam proses dana keuangannya. Yang semuanya itu diarahkan pada sistem yang mesti jalan. Pendidik adalah orang yang menggerakkan sistem. Maka harus diperhatikan ini. Pendidik ini. Mereka bisa mencurahkan segenap kemampuannya untuk berkreasi dengan penuh maksimal kalau dia memang merasa nyaman dalam proses itu. Jangan sampai pendidik dimarah-marahi terus. Wah, nanti dia tidak bisa nyaman. Suasananya tidak nyaman bagi mereka itu. Tentu saja saling mengingatkan penting ya sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Tapi suasana jangan sampai mereka merasa tertekan gitu loh. Ini yang penting. Yang berikutnya adalah kurikulum dengan tadi itu. Sebab ini tidak bisa lepas dari kaitan dengan
pembentukan budaya tadi. Yang berikutnya yang sedang kita bahas pada pagi ini ada yang poin yang ketiga ini yaitu budaya pendidikan. Lanjut lalu pada sarana dan prasarana. Dari buru kalau ini sistem ini bergerak betul, yang digerakkan akan bisa mengarah kepada apa yang menjadi identifikasi oleh lembaga itu. Apa ya, profil seperti apa yang diinginkan? Identifikasinya diberikan. Terkait dengan seperti apa, kecakapan-kecakapan dan keterampilannya seperti apa. Itu kan apa itu dia urai dalam profil lulusan itu. Sehingga setiap lembaga pendidikan itu lulus dari lembaga itu sudah siap menuju jenjang ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa yang ketika mahasiswa akhlaknya bagus, intelektualnya oke, rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar Islam Indonesia itu juga oke. Wah, itu luar biasa kalau sudah sampai ke tingkat itu ya. Saya kira waktunya sudah cukup. Itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Pak Asep. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Asep sedang ada tugas mungkin ya sementara Ya, saya take silakan over ya, Pak ya SKJ. Pak Agus. Soal pendidikan tidak ansih terpaku pada pengajar atau guru atau ustadz yang akan menyampaikan. Tentu saja materi pagi ini menarik ya, terutama bagi teman-teman Bapak Ibu yang bergerak dalam dunia pembelajaran pendidikan. Silakan yang akan menyampaikan pertanyaannya atau mungkin pendapatnya. Anak sekolah yang tidak bisa masuk mungkin ada komentar. Yang dari Papua kayaknya sudah pada ini. Udah siang ya di Sudah pada Papua ya. live nih. Ya, udah siang di sana, udah jalan-jalan. Ya, silakan Mbah Jahrawi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Terima kasih dan selalu teriring doa. Semoga kita yang sudah manula bisa awet tua, Amin. sehat, manfaat, marodotillah. Barokallah. Ada semacam referensi atau prinsip bahwa kata kunci sukses adalah sukses pendidikan. Nah, oleh karena itu mengingat ada dari pusat pendidikan, warga, dan ada masyarakat, dan ada sekolah. Maka vitalitas pendidikan keluarga semacam menentukanlah, meskipun bukan mutlak untuk sukses pendidikan. Oleh karena itu saya pernah merintis semacam forum orang tua untuk anak soleh berprestasi. Anugerahkan hal yang mungkin di luar cibiran-cibiran pada awalnya. Sampai ada saudara kita, itu satu keluarga, 3 bersaudara anaknya, kehutanan. Dan sekarang sudah menjadi PNS semua. Dan alhamdulillah dari segi prinsip Islam, bertiganya itu menerapkan. Kemudian ada lagi yang satu, ini kebetulan sudah almarhum semua, baik suami dan beasiswa. Semuanya beasiswa. Sehingga dalam hal ini, forum komunikasi orang tua untuk anak, agar apa? Agar kita nanti bisa menjadi figur teladan. Karena saat ini adalah krisis figur teladan. Dan alhamdulillah seperti saya nggak menduga. Saya itu sampai punya ada cucu yang 5 anak ini minimal udah S1 lah begitu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya menyampaikan dan mohon pada Ustadz tadi yang menyampaikan pendidikan sebagai kata kunci sukses. Yang saat ini indikator sukses pendidikan kita kembali pada Rasulullah Muhammad Shallallahu ya menjadi percek-percek saja. Semoga bermanfaat. Baik, dan mari kita upaya bersama cipta kondusivitas interaktif andragogis antar tri pusat pendidikan. Semoga sukses. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pantul wabarakatuh. air tersedia ya Mbak ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, tadi saya lihat ada Kang Ganjar, Prof. Ganjar mungkin kalau masih ada silakan saya undang untuk berkontribusi. Ibu Mikam, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Gimana? Lanjut di kebun ya? Ya, iya. Ya, ini sekolah prasasti pondok pesantren kita, Bang Ahmad. Terima kasih waktunya. Apresiasi saya buat Cak Agus, guru dan terus menerus mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Tim Bang Ahmad dan tim dari ngaji pagi ini. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Cak Agus dan saya teringat demi How University Life ya, yang bagaimana buku ini mengkritik bagaimana neoliberalisme telah mengubah universitas menjadi tamparan buat masyarakat modern. Bagaimana institusi yang mestinya menjadi benteng kebebasan intelektual ini digambarkan elitis, kemudian terlepas dari kebutuhan masyarakat, terus jadi pabrik pengetahuan gitu. Kemudian secara emosional maupun untuk anak-anak siswanya gitu, anak muridnya. Dan saya kira
ini juga saya khawatir merambah ke pendidikan Islam, bagaimana pendidikan ditafsirkan sebagai pabrik pengetahuan, kemudian juga pesantren dipagari oleh pagar sehingga eksklusif gitu, tidak menyatu dengan masyarakatnya, dan bahwa siswa yang banyak dan diminati sebagai standarisasi kemajuan sebuah pendidikan Islam gitu. Saya kira ini menarik apa yang disampaikan Cak Agus, bagaimana kita membangun budaya baru yang tidak terlepas dari bumi, dari akar tradisi, yang tidak terlepas dari kearifan lokal, tidak terlepas dari lain, yang mana selama ini alam kolonial telah memusnahkan semuanya dengan ujaran-ujaran kebencian oleh modernan. Nah, inilah yang saya mohon Cak Agus untuk memberikan tanggapan tentang fenomena dark academia di dunia pendidikan Islam. Itu dari saya. Terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agus, silahkan direspon dulu dua. Baik, terima kasih. Responnya dari yang pertama tadi, Mbah dari Bantul ya. Saya rasa bagus sekali dari bagaimana membangun bidang terkait bagaimana membangun ya tentu sukses dalam pengertian baik sukses secara karakternya berhasil dengan bagus terbentuk, lalu juga etos belajar dari siswa itu bagaimana bisa dan lain-lain. Tentu saja untuk itu kan mau tidak mau harus ada disiapkan budaya itu. Dan yang kita lihat atau yang tadi saya sampaikan itu adalah upaya untuk mendesain budaya suksesan. Kadang-kadang orang persepsinya lebih kepada sukses kalau anak itu sampai kepada tingkat satu strata yang sangat tinggi di perguruan yang sangat elit, bahkan dengan satu kriteria-kriteria tertentu yang secara bukan berarti itu menjadi tidak penting. Itu penting ya, tentu saja. Tapi jangan sampai lalu melupakan prosesnya. Prosesnya ini yang penting. Bahwa kemudian dia berikutnya, tapi yang penting proses itu kita bentuk dulu. Tentu saja biasanya proses itu akan memiliki pengaruh terhadap hasil. Nah, tentu saja walaupun tidak 100% dulu proses itu yang kita lalui. Jadi makanya saya melihat skenario budaya ini harus disiapkan dari awal, dan itu yang kita jadikan proses untuk dalam sistem pendidikan itu. Ini yang saya rasa tanggapan saya untuk Pak Mbah tadi. Kemudian Ustadz Komarudin tadi terkait dengan bagaimana fenomena di dunia pendidikan ya, memang lihat bahwa sangat intellectual oriented terkait dengan bagaimana pola pendidikan kita ini. Semangat untuk pendidikan karakter itu, wah, tempo hari sempat viral di mana-mana itu kan. Hampir setiap sambutan pejabat-pejabat itu selalu mengedepankan instansi-instansi pendidikan itu menekankan karakter. Tapi kita melihat bagaimana kondisi sekarang. Seperti tadi seolah-olah lebih kepada formalistis saja. Jadi formalitas jadi. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan itu kan isinya juga yang harus kita tekankan itu. Oke, formalitas oke lah. Tapi bagaimana itu yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Memang kita melihat dunia pendidikan sekarang ini dalam proses pencarian bentuk. Kita melihat begitu. Jadi saya kadang-kadang teringat ya seorang yang mengatakan bahwa kita lihat. Jadi kadang-kadang penekanannya saja yang berbeda. Tapi kadang-kadang sebuah istilah yang sangat teknis saja itu menjadi berubah, yang kemudian merubah segala-galanya itu kan. Jadi yang saya rasa fenomena dalam pendidikan kita ini memang harus mendetail. Lalu kita punya modus sendiri gitu, punya pola sendiri. Dan bahkan kalau perlu punya kurikulum yang mandiri tanpa harus mengesampingkan kurikulum yang wajib ya. Nah, ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita di dalam rangka memformulasikan, mengintegrasikan antara kurikulum yang secara teoritis itu disediakan, tapi bagaimana dalam prakteknya kita memiliki satu pola yang kita kembangkan gaya pendidikan yang kita siapkan dalam lembaga pendidikan. Saya rasa begitu, Ustadz Komarudin. Terima kassi atas masukannya. Baik, Pak Agus, gini, ini ada beberapa chat yang perlu juga kita respon ya. Memang juga dari hasil observasi yang ya kadang-kadang saya lakukan observasi secara sederhana ya, dalam pengetahuan bukan dalam pengamalan ya. Maka dari situlah seorang guru juga harus dituntut untuk mampu memberikan pertanyaan yang menggerakkan, istilahnya dalam berekspresi mencari jawaban-jawaban yang sifatnya kreatif dan inovatif.
Nah, di chat ini juga ada yang menyangkut pertanyaan guru adalah harus sebagai teladan. Ya, memang dalam Al-Quran sendiri kan kita sering membaca ya contoh pada Nabi Ibrahim, contoh pada Nabi Muhammad. Ya. Guru juga sebaiknya menjadi contoh bagi murid dan anak didiknya. Nah, jadi gini Pak Agus, kenapa saya katakan ada guru yang bersifat tekstual dalam pengetahuan hukum Islam? Tentu dia harus jawaban yang menentukan harus berurut, ya, sadat, sholat dan seterusnya. Padahal dalam pengetahuan kan tidak mesti harus berurut, harus tekstual. Berwudu itu kan harus dari niat dan seterusnya, ya nggak boleh kaki dulu baru niat kan, itu kan pengamalan. Tapi dalam pengetahuan boleh juga tidak tekstual. Sering menyalahkan jawaban yang benar. Misal contoh gini Pak Agus, ini tanaman biar tidak layu, nah, maka jawabannya kasih air itu salah, yang benar itu disiram. Nah, padahal itu sesuatu yang memang perlu juga dilakukan sesuai dengan pengamalan dari kaitan soal dengan yang di chat ini Pak Agus, mungkin bisa dibaca juga bahwa guru ya harus menjadi teladan. Nah, ini gimana menurut pengamatan Pak Agus selama ini? Baik, Silakan Pak Agus. saya sepakat bahwa guru memang harus jadi teladan, harus jadi role model yang itu diperhatikan siswa. Karena figur di sekolah itu kepribadian guru, perilaku guru, perbuatan guru. Jadi itu tidak bisa diingkari. Memang guru harus menjadi teladan. Bagaimana mungkin dipisahkan antara mengajarkan nilai-nilai, tapi dirinya kemudian ternyata dalam penglihatan siswa terjadi kontradiksi misalnya antara yang disampaikan dengan perilakunya, tentu saja itu akan membuat siswa menjadi apa yang disampaikan guru. Jadi nilai-nilai itu harus memang tercermin di dalam kepribadian guru. Tidak hanya guru agama saja, tidak hanya guru sosiolog, PKN, tidak hanya itu saja. Semua guru misalnya di dalam rapat-rapat sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah harus memperhatikan bagaimana kepribadian perilaku para pendidiknya. Sebab kepala sekolah lah yang bisa menyampaikan di para pendidik. Sebab para pendidik itu yang paling dekat dengan siswa. Dan para siswa itu memperhatikan betul apa-apa yang dilakukan guru. Walaupun tapi kalau kemudian perilakunya dilihat itu tidak pada tempatnya, itu tidak cocok sebagai pendidik. Dan itu akan menyulitkan untuk pembentukan karakter, akan menyulitkan. Misalnya guru merokok seenaknya sendiri di depan siswa ini. Wah, itu sangat tidak mendidik sekali, ikut-ikutan. Dan kalau guru kemudian melarang, lo bapak saja begitu misalnya kan, nah itu akan dibalik ke guru itu sendiri. Maka guru harus jadi teladan. Jadi memang gerak-gerik guru itu adalah bagian dari pembelajaran terhadap siswa. Integrasi antara guru dan budaya pendidikan itu memang harus terintegrasi sehingga berpengaruh efektif terhadap psikologi pelajar atau santri yang memang akan dibentuknya itu. Dan disitulah pendidikan. Saya kira begitu Pak Ahmad SKJ. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Waktu juga sudah sampai pada saatnya ini. Pak Asep, sudah keluar ya tadi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih yang bermanfaat, menjadi jariah buat kita semua. Amin. Silakan Pak Asep, dilanjutkan, saya kembalikan kepada Pak Asep. Langsung aja. Boleh. Closing aja, Cak Agus, closing. Ya. Jadi budaya pendidikan itu adalah bagian dari komponen sistem pendidikan yang menempati posisi yang juga sangat strategis. Maka disinilah pendidikan untuk mengcombine, merevitalisasi komponen-komponen pendidikan yang ada di sekolah, apa saja yang terkait dengan pendidikan, bagaimana merevitalisasi itu semuanya sehingga terkoordinasi dengan apa yang diintegrasikan mengarah satu budaya, yaitu membentuk kesadaran peserta didik. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran dia sebagai seorang pelajar, kesadaran dia sebagai seorang muslim, dan kesadaran dia sebagai seorang warga negara Indonesia. Dan itulah kepribadian yang ingin kita bentuk dalam rangka apa yang ada di level pendidikan yang ada di depan. Mereka menjadi generasi yang kita bisa harapkan memimpin bangsa dan negara ini dengan karakter yang baik, motivasi belajar yang baik, dan semuanya itu tanggung jawab daripada lembaga pendidikan yang ada, terutama dari kalangan sangat penting dalam hal ini, apa itu orang tua, apakah itu kepala sekolah, apakah itu yayasan, semuanya itu punya peranan penting dalam rangka mensinergikan dalam rangka terbentuknya budaya baru itu. Sekianlah Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Cak warahmatullahi Agus wabarakatuh. atas paparannya, sudah menjadi penambah pemahaman, inspirasi, dan motivasi untuk dalam penguatan kegiatan kita di kegiatan pendidikan maupun kegiatan di organisasi kita. Hadirin,
pembagian ini dengan membaca doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Agus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Agus.